Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Malika Lanti Chandra dengan NPM 221064 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu alternatif penyelesaian sengketa, tapi sebelum dari itu saya mau menjelaskan apa itu sengketa. Jadi, sengketa adalah perselisihan atau pertikaian yang timbul dalam hubungan hukum antara para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan, ataupun secara alternatif yaitu non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa. Apa sih itu alternatif penyelesaian sengketa? Jadi, alternatif penyelesaian sengketa itu adalah prosedur penyelesaian sengketa selain melalui prosedur pengadilan atau di luar pengadilan yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, dan yang selanjutnya itu ada macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama itu adalah negosiasi. Jadi, negosiasi itu merupakan proses penyelesaian sengketa secara musyawarah antara para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, dan yang kedua itu ada mediasi. Jadi, mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau biasanya disebut dengan mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Nah, biasanya untuk mediasi ini outputnya itu adalah peraturan tertulis atau sebuah perjanjian antara kedua belah pihak itu. Jadi kesepakatannya itu dijadikan sebuah perjanjian tertulis. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau arbiter yang dipilih oleh para pihak dan putusannya itu bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya itu adalah keuntungan dari alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa sih banyak para pihak yang lebih memilih untuk mengajukan perkaranya atau menyelesaikan perkaranya itu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau secara non-litigasi gitu. Yang pertama itu adalah hemat biaya. Jadi proses alternatif ini emang cenderung lebih hemat biaya daripada penyelesaian secara melalui prosedur pengadilan. Yang kedua itu adalah lebih cepat, dan ketiga itu adalah fleksibel, dan yang keempat itu adalah kerahasiaan. Nah, yang selanjutnya itu ada dasar hukum dari alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang pertama itu dasar hukumnya itu kita ambil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua itu ada Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan juga ada berbagai macam peraturan-peraturan lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah asas-asas alternatif penyelesaian sengketa. Jadi asas-asasnya itu terdiri dari, yaitu yang pertama adalah sukarela, yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa gitu. Jadi para pihak juga harus secara sukarela sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah kerahasiaan, yaitu proses alternatif penyelesaian sengketa bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan. Dan yang ketiga itu adalah keputusan yang mengikat, dan juga yang terakhir itu adalah efisiensi. Dan yang selanjutnya itu adalah sifat dari alternatif penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama adalah kooperatif. Jadi para pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Jadi para pihak itu harus secara aktif bekerja untuk supaya penyelesaiannya itu mencapai suatu kesepakatan bersama gitu. Dan yang kedua itu adalah adil, yaitu proses alternatif penyelesaian sengketa mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang namanya menang atau kalah. Jadi dalam penyelesaian sengketa itu adalah kesepakatan bersama antara dua pihak. Jadi secara adil untuk kedua belah pihak. Dan yang ketiga itu adalah cepat, yaitu penyelesaian sengketa secara alternatif dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir itu adalah hemat biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proses ini terbilang lebih terjangkau. Dan yang terakhir itu adalah tujuan dari penyelesaian sengketa, yaitu tujuannya itu adalah mencapai kesepakatan
bersama oleh kedua belah pihak. Terus yang kedua juga menjaga hubungan antara kedua belah pihak, dan juga yang ketiga itu menghindari daya tinggi, dan juga yang terakhir itu adalah untuk mencapai kepastian hukum. Oke, dan selanjutnya itu adalah saya akan menganalisis tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tapi sebelum itu saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Analisis mendalam terhadap pasal-pasal kunci seperti pasal 54, pasal 60, dan pasal 70 dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait implementasi dan juga dalam praktek hukumnya. Oke, jadi pasal 54 itu mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan pasal 60 itu menetapkan putusan arbitrase bersifat final dan juga mengikat. Dan pasal 70 itu memberikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Nah, kita akan membahas tentang pasal 54. Jadi pasal 54 itu terdiri dari prinsip penyelesaian. Nah, dalam pasal 54 ini menetapkan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis dari para pihak. Dan yang selanjutnya itu adalah objek dari sengketa tersebut. Jadi pasal ini juga mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan, keuangan, dan juga investasi. Nah, pasal 54 ini juga mengatur tentang kewenangan arbitrase. Nah, arbitrase memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengikat para pihak. Nah, selanjutnya itu di pasal 60. Di pasal 60 ini mengatur beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kekuatan mengikat. Nah, pasal 60 ini menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan juga mengikat bagi para pihak. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengatur juga tentang terbatasnya pembatalan. Nah, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 70 tadi. Nah, yang terakhir itu adalah mengatur juga tentang kepastian hukum. Jadi, ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, yang selanjutnya itu ada pasal 70, yaitu alasan pembatalan putusan arbitrase. Nah, alasan dari pembatalan putusan arbitrase itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah penipuan, yaitu putusan arbitrase dapat dibatalkan jika terdapat penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan yang kedua itu adalah dokumen palsu. Pembatalan dapat dibatalkan jikalau terdapat penggunaan dokumen palsu oleh salah satu pihak. Dan yang selanjutnya itu adalah pelanggaran prosedur. Jadi, putusan ini dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap prosedur penyelesaian sengketa tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah melampaui kewenangan. Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika majelis arbitrase melampaui kewenangannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterkaitan dari pasal 54, 60, dan juga pasal 70. Nah, tadi pasal 54 itu mengatur prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, pasal 60 itu menetapkan putusan arbitrase bersifat final dan juga mengikat. Dan pasal 70 itu kan memberikan penjelasan atau memberikan alasan terbatas untuk pembatalan putusan dari arbitrase. Nah, implikasi praktis pasal 54 dan 60, pasal 54, 60, dan juga 70 itu adalah kepastian hukum, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan juga efisiensi, mendorong penyelesaian sengketa secara efisien dan mengurangi beban pengadilan, dan juga keadilan, memastikan proses arbitrase yang adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ini adalah tantangan dan kendala dari implementasi pasal-pasal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman yang terbatas. Masih terdapat pemahaman yang terbatas di kalangan pelaku bisnis terkait arbitrase, dan juga adanya penafsiran pasal yang perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal khususnya yang terkait dengan pembatalan putusan. Nah, yang selanjutnya itu adalah koordinasi lembaga. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase.
Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya, pasal 54, 60, dan juga 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Nah, adapun perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan juga penafsiran yang seragam terkait implementasi pasal-pasal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.